السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن سيدة نساء العالمين الحسن والحسين سيد الشباب أهل الجنة. السلام عليك يا فاطمة الزهراء بنت رسول الله. يا ممتحنا امتحنك الله الذي خلقك قبل أن يخلق فوجدك لما امتحنك صابرا فظن أن لك أولياء ومصدقون والصابرون. السلام عليك يا بنت رسول الله. السلام عليك يا بنت خير الله. السلام عليك يا بنت حبيب الله. السلام عليك يا بنت محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tahirin wa ashabihi al-muntajabin alladhi azhaba Allahu ridsa wa dhaharahu tadbira siyama baqiyatullah al-hujjat ibn al-Hasan. wa nas'alullahu ja'alana min al-mutamassikin bi tariqatihi wa ja'alana min al-muntazirin bi hudurihi wa ja'alana min at-talab bi thari jaddihi. Inna a'tainaka al-kautsar fasalli li rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Hadirin hadirat rahimakumullah. Malam ini kita berkumpul dalam majelis azah, majelis takziah, atau dalam bahasa yang kita kenal dalam masyarakat kita yakni haul, ya, untuk memperingati wafatnya tokoh-tokoh teladan, figur-figur utama yang menjadi sendi-sendi bagi agama kita, yang menjadi pengokoh, yang memberikan suri tauladan bagi kita sebagai kaum muslimin. Kita sering ya mendengar ada haul Habib ini, haul kiai ini, haul guru kita fulan. Ini menandakan bahwa peringatan-peringatan semacam ini adalah peringatan yang bersifat reseptif, diterima oleh masyarakat kita sebagai jalan untuk mengenang tokoh-tokoh, individu-individu yang telah berlalu, yang telah meninggalkan hal-hal baik untuk kita. Apa manfaat haul? Manfaat haul adalah agar kita dapat mengenang nilai-nilai yang mereka tinggalkan kepada kita, yang dengan nilai-nilai itu kita hidup dan melanjutkan hidup kita. Artinya melaksanakan haul ini adalah seperti memutar jarum waktu, ya, kembali ke masa lalu untuk melihat apa yang sudah dibangun oleh orang-orang terdahulu. Dan khususnya pada malam ini adalah Sayyidah Zahra. Kalau kemarin ya kita mengenang tokoh-tokoh kita, guru-guru kita, kiai-kiai kita, mungkin habaib-habaib yang kita sukai, ya, yang kita cintai. Malam ini kita mengenang
mengenang sumber dari semua kemuliaan itu, yakni Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Kenapa dikatakan sumber dari seluruh kemuliaan yang kita kenal? Kenapa kita sebut sumber bagi seluruh kemuliaan yang kita ingati? Karena semua kemuliaan ya, yang kita kenang itu tidak akan pernah ada kecuali ya dengan adanya sosok yang kita kenang pada malam ini. Para zuriyah Nabi, para kiai, para guru kita itu tidak akan pernah ada, atau nilai-nilai yang mereka ajarkan itu tidak akan pernah kita kenal kecuali Sayyidah Zahra ada. Siapakah Sayyidah Zahra? Siapakah Fatimah Az-Zahra? Fatimah Az-Zahra dikenal ya dalam masyarakat kita mungkin tidak terlalu sering namanya disebut, tidak terlalu melekat di telinga kita, karena dalam masyarakat kita ini mungkin narasi atau sejarah tentang Fatimah Az-Zahra ini jarang diangkat. Padahal ini tokoh penting, apalagi bagi perempuan, bagi wanita, karena teladan-teladan tentang kewanitaan, keperempuanan itu lebih mudah untuk dikenali jika kita mengenal Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Padahal dalam banyak ayat, dalam banyak riwayat dari seluruh sumber apapun mazhabnya, kemuliaan Fatimah Az-Zahra itu begitu banyak disebutkan. Mulai dari Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan seluruh kumpulan kitab-kitab dalam Kutubus Sittah. Dalam ayat-ayat Al-Quran, terutama dalam ayat yang saya baca pertama tadi, Inna a'tayna kal kautsar. Ya. Kita akan membahas beberapa hal ya, yang berkaitan dengan Sayyidah Az-Zahra menurut sumber-sumber tertulis ini, sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadz kita tadi, Ustadz Effendi, beliau mengatakan, hadis mengatakan, Inna Fatimata bada'atun minni, man ahabbaha faqad ahabbani, man adaha faqad adani. Apa maknanya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Fatimah, sungguh Fatimah bada'atun minni, bagian dari diriku. Ya. Barang siapa yang mencintainya, maka ia mencintaiku. Barang siapa yang menyakitinya, maka ia menyakitiku. Ingat ini ya. Cinta itu ya adalah prasyarat agar kita bisa mengenal Rasulullah. Tapi Rasulullah bilang apa? Ya, man ahabbaha, barang siapa mencintai Fatimah berarti mencintaiku. Jadi jalan untuk mencintai Rasulullah itu bukan salah satunya, tapi wajib untuk mencintai Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Apa makna cinta? Tidak mungkin, oh ya saya cinta, oh saya ngefans. Tidak cukup di situ. Makna cinta adalah kamu bertawalli, ya, kamu mengarahkan loyalitas diri kita kepada sosok yang menjadi objek dari cinta ini, yakni Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Gimana caranya? Pelajari tentang siapa Sayyidah Az-Zahra. Buka semua sumber yang membicarakan tentang Sayyidah Az-Zahra, keteladanannya, tentang hidupnya, tentang apa yang dia perjuangkan, tentang apa dan kenapa dia hidup dan kenapa dia wafat. Agar kenapa? Agar kita dapat kembali ya menyusuri waktu, melihat sekelumit ya apa yang terjadi pada Sayyidah Az-Zahra,
dan apa yang ditampilkannya dalam masyarakat Islam awal, apa yang dicontohkannya kepada umat, apa yang diberikannya kepada umat, agar apa? Agar kita dapat menyerap nilai-nilai ini kemudian mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang pertama, bahwa Rasulullah SAW menekankan ya, bahwa cinta kepada Rasulullah itu tidak mungkin ya melewati cinta dari Sayyidah Az-Zahra. Kamu langsung cinta kepada Rasulullah, atau kita langsung cinta kepada Rasulullah tanpa melewati cinta Sayyidah Az-Zahra, maka cinta itu tidak akan sampai bertepuk sebelah tangan. Nah, salah satu cara sebelum kita meneladani sosok yang kita cintai ini adalah mengenalnya, ya. Mengenal siapa yang kita cintai ini, ya. Sayyidah Az-Zahra. Mungkin saya bertanya kepada jamaah, ya, siapakah Sayyidah Az-Zahra? Siapa Sayyidah Az-Zahra? Fatimah Az-Zahra. Siapa? Putri Nabi. Yakin? Yang ahwat, Fatimah Az-Zahra. Tahu siapa Fatimah Az-Zahra? Hah? Siapa? Putri Nabi. Sayyidah Az-Zahra, putri Nabi, itu yang harus kita kenal pertama kali, bahwa beliau bukan sosok sembarangan. Satu, bahwa beliau berasal dari sulbi suci, beliau berasal dari ya sumber keagungan bagi agama ini. Beliau berasal dari sosok yang menjadi representasi kesucian. Itu yang pertama, bahwa Sayyidah Az-Zahra putri Rasulullah. Nah, dalam sejarah Sayyidah Az-Zahra ini lahir, ya, dalam data sejarah ada ikhtilaf tentang kapan Sayyidah Fatimah Az-Zahra lahir. Ada yang mengatakan 5 tahun sebelum kenabian, ada yang mengatakan 5 tahun pasca kenabian, ada yang mengatakan 2 tahun pasca kenabian. Tapi kita ambil jalan tengahnya lah. Kalau sebelum kenabian, bagaimana ada riwayat mengatakan bahwa Sayyidah Fatimah sudah ada saat pemboikotan ya di Si'ib Abi Thalib. Kalau kita katakan 2 tahun ya mungkin terlalu cepat. Kita ambil riwayat yang 5 tahun pasca kenabian. Dan Sayyidah Az-Zahra ya mengikuti semua sejarah yang dilalui oleh Rasulullah, saksi hidup bagi Rasulullah sejak beliau belia. Kalau sebagian orang menyaksikan kenabian Rasulullah, ya, ketika mereka dewasa, Sayyidah Az-Zahra menyaksikan kenabian Rasulullah, sekelumit kronologi semua perjalanan Rasulullah sejak kecil dengan matanya yang kecil hingga dewasa. Artinya Sayyidah Az-Zahra mengetahui bagian-bagian yang paling inti dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Bahkan dikatakan Fatimah, kata Rasulullah, ummu abiha, ya. Ibu bagi ayahnya. Kenapa? Karena pasca wafatnya Sayyidah Az-Zahra, Fatimah Az-Zahra lah yang mendampingi Rasulullah, menyiapkan segala kebutuhannya, bahkan melindungi Rasulullah. Jadi jangan menganggap bahwa peran wanita di dalam Islam itu bersifat minor. Peran wanita dalam Islam itu sangat penting. Kenapa? Rasul kita dilindungi oleh wanita, oleh perempuan. Siapa? Putrinya sendiri, Sayyidah Az-Zahra. Dikatakan bahwa ketika Rasulullah sholat, orang-orang kafir Quraisy berusaha menghina Nabi dengan mengalungkan bagian dalam isi perut unta.
Kemudian Sayyidah Az-Zahra mengambil dan memindahkannya dari punggung Rasulullah. Sayyidah Az-Zahra juga yang mendampingi Rasulullah pada tahun-tahun kesedihan. Sayyidah Az-Zahra juga yang menjadi pendamping Rasul, yang mendampingi Rasulullah dalam keadaan-keadaan genting dan dipenuhi kesedihan. Maka dikatakan dalam hadis Fatimah Ummu Abiha. Fatimah ibu dari ayahnya. Ini adalah panggilan yang luar biasa yang menjelaskan posisi bagi Fatimah di hadapan Rasulullah. Dan ini bukan ngarang-ngarang aja. Ini termaktub dalam banyak riwayat tarikh dan hadis. Kemudian Sayyidah Az-Zahra tumbuh dalam naungan, dalam rumah nubuwah, dalam rumah kesucian, dibimbing langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diajarkan oleh Rasulullah tentang rahasia-rahasia tauhid, diajarkan oleh Rasulullah tentang amal-amal ruhani, diajarkan oleh Rasulullah tentang agama ini. Kemudian tiba saatnya Sayyidah Az-Zahra menikah dengan siapa? Sayyidah Az-Zahra menikah dengan Ali, dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Artinya ya, kita melihat bahwa Sayyidah Az-Zahra ini senantiasa berada di dalam lingkaran, ya, berada di dalam radius yang dekat dengan Nabi, tak sekalipun berpisah dengan Nabi. Dengan kata lain, jika kita ingin mengenal ya, agama ini, jika ingin mengenal hal-hal yang bersifat penting dari agama Islam ini, layaklah bagi kita untuk melihat, ya, mempelajari agama ini dari perspektif, dari apa yang disampaikan oleh Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Dan beliau menikah dengan sebaik-baik pemuda. Siapa pemuda yang paling baik? Rasulullah mengatakan, la fata ila Ali. Tidak ada pemuda selain Ali. Dan sayfa ila Zulfiqar. Artinya Fatimah Az-Zahra ya, memiliki kemuliaan yang tidak dimiliki oleh siapapun di muka bumi ini. Sebaik-baik ibu adalah Khadijah Al-Kubra. Sebaik-baik ayah adalah Muhammad Al-Mustafa. Sebaik-baik suami adalah Ali bin Abi Thalib. Dan yang paling penting adalah sebaik-baik pemuda adalah pemuda ahli surga. Siapa pemimpin pemuda ahli surga? Sayyid Sababi ahli jannah. Siapa? Al-Hasan wal Husain alaihi salam. Ya. Oh, kenapa kok alaihi salam? Nanti lihat ceramahnya Ustaz Abdul Somad. Beliau mengucapkan Al-Husain alaihi salam, ya. Fatimah alaihi salam, Ali alaihi salam. Siapa yang mengatakan ini? Nanti buka di Sahih Bukhari gitu ya. Beliau ketika mengutip hadis yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib dan Al-Hasan dan Al-Husain dan Fatimah, beliau memberikan ucapan di dalam itu alaihi salam. Oke, itu pertama, bahwa Fatimah Az-Zahra itu ukuran bagi kita apakah kita mengikuti atau mencintai Nabi atau tidak. Ketika kita tidak mencintai Sayyidah Fatimah Az-Zahra atau bahkan membenci Sayyidah Az-Zahra, loh kok bisa membenci Sayyidah Az-Zahra? Banyak cara untuk banyak jalan bagi kita untuk sampai pada tingkat kebencian kepada orang-orang suci, dan itu wal-iyazubillah jangan sampai terjadi pada kita, ya. Yang penting adalah kita mengetahui bahwa mencintai Rasulullah, ya, melalui Az-Zahra, melalui keluarga
Rasulullah. Oke, itu hadis pertama. Tapi hadis yang paling penting adalah bahwa Rasulullah itu berwasiat kepada kita tentang dua hal, ya. Di dalam Sahih Muslim, ya. Apa katanya? Kata Rasulullah, taraktu fikum tsaqalain. Kutinggalkan dua hal yang tsaqal, ya, tsaqilan. Apa? Wa in tamassaktum bihima lan tadillu abadan. Kitabullah, Kitabullah wa itrati ahli baiti. Ini yang perlu kita pahami, bahwa hadis inilah hadis yang sanadnya jelas di dalam Sahih Muslim, ya. Kitabullah wa itrati ahli baiti. Pertama apa yang berat itu? Kitab Allah, Al-Quran, yakni Al-Quran. Kemudian itrati ahli baiti. Itrah ahlul bait. Siapakah ahlul bait? Nah, dikatakan dalam surat Al-Ahzab, innama yuridullahu liyuzhiba ankum rijsa ahlul bait wa yutahhirukum tathira. Siapa ahlul bait yang disebutkan di dalam surat Al-Ahzab 33 tadi? Dalam banyak riwayat, terutama yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah, ada 5 orang. Ya. Siapa dia ahlul bait? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Fatimah Az-Zahra, Ali bin Abi Thalib, kemudian Al-Hasan dan Al-Husain. Enggak percaya? Silakan buka kitab-kitab kita di Kutubus Sittah, ya. Apa Kutubus Sittah? Anak-anak UIN harus tahu, ya. Apa di dalamnya? Ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Artinya penting bagi kita untuk menggali apa yang selama ini kita tidak kita ketahui dari kitab-kitab utama kita tentang Ahlul Bait, ya. Karena Rasulullah berpesan tentang dua hal ini, sakalain, dua hal yang berat. Artinya berat ini penting. Kalau kita meninggalkannya, berarti kita meninggalkan wasiat Rasulullah, dan tidak ada, ya, tidak ada kebaikan bagi kita kalau kita meninggalkan wasiat, apalagi wasiat dari Rasulullah. Ini pertama, hadis tentang man ahabbaha faqad ahabbani. Kedua, tentang hadis sakalain, ya, yang berhubungan dengan surat Al-Ahzab 33 tadi. Oke. Nah, yang terpenting adalah Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar, kata Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah. Apa Al-Kautsar? Dan kami berikan, ya, Al-Kautsar. Dalam beberapa riwayat ini punya makna banyak. Ya. Di Sahih Bukhari, di Sahih Muslim dikatakan itu Al-Haud, atau telaga di surga. Ada yang mengatakan kebaikan yang banyak yang berhubungan dengan kenabian, atau kebaikan yang banyak yang berhubungan dengan nikmat-nikmat yang telah dia dapatkan oleh Rasulullah. Tapi kalau kita merujuk kepada asbabun nuzul surat ini, ya, dikatakan bahwa alasan turunnya surat ini adalah ketika orang-orang kafir mencela Rasulullah dengan celaan abtar, ya, yang terputus, ya. Kenapa? Karena dalam kebiasaan orang Arab pada waktu itu, mereka menganggap bahwa, ya, keturunan seseorang itu hanya dihitung dari pihak laki-laki. Karena wanita pada saat itu tidak dihargai, tidak punya posisi di hadapan masyarakat, sehingga jalur perempuan dianggap putus. Ya, maka turunlah ayat ini, inna a'tainakal kautsar. Oke. Sesungguhnya Allah memberikan kepadamu apa? Kebaikan yang baik. Kalau kita maknai kebahagiaan yang banyak tadi, maka apa? Kan harus ada sesuatu yang bersifat real. Apa sih itu kenikmatannya, ya, kebaikannya? Dalam Mafatihul Ghaibnya Fahru Razi dikatakan
yakni nafl wa zuriyah. Dari mana? Dari Fatimah Az-Zahra. Jadi pokok, ya, pokok dari semua karunia ilahi kepada Rasulullah itu bersumber dari Fatimah Az-Zahra. Jadi inna a'tainakal kautsar ini, ya, sedang berbicara tentang siapa? Tentang Sayyidah Az-Zahra. Ya. Kenapa? Karena dari Sayyidah Fatimah Az-Zahra inilah, ya, semua kebaikan, semua keutamaan, semua keagungan Nabi itu bisa dikenali. Ya. Tanpa Sayyidah Az-Zahra, ya, gak mungkin kita bisa mengenali keagungan Nabi. Dan dari Sayyidah Az-Zahra muncul keturunan-keturunan yang mulia, ya. Siapa mereka? Orang-orang agung, ya, yang merupakan zuriyah Rasulullah SAW. Terutama yang kita perlu ketahui, siapa? Sayyidus Sababi Ahlul Jannah. Siapa? Al-Hasan dan Al-Husain. Nah, di sini ada keluarga Tabun yang setiap tahun juga memperingati haul, ya, haul Sayyidina Husain. Sayyidina Husain yang wafat di Karbala. Nah, kita perlu juga mempelajari, mengenang keutamaan-keutamaan dan teladan-teladan dari Sayyidina Husain. Siapa? Putra Sayyidah Az-Zahra. Baik. Nah, apa sih teladannya? Utamanya sudah kita tahu, ya. Teladannya apa saja? Hal yang pertama, ya. Hal yang pertama, teladan bagi kita kepada Sayyidah Az-Zahra adalah bahwa beliau merupakan sosok yang memiliki kesetiaan penuh pada nilai-nilai ilahi. Tidak ada kata tidak menurut Sayyidah Az-Zahra pada ketaatan kepada Allah. Sayyidah Az-Zahra telah selalu menempatkan dirinya sebagai seorang abid, seorang hamba di hadapan Tuhannya. Kita tahu dalam banyak riwayat, ya, mungkin yang sering membaca bahwa Sayyidah Az-Zahra itu, ya, bahkan karena ketaatannya lebih sering berpuasa, dan mungkin, ya, tidak berlebihan kalau kita mengatakan bahwa Sayyidah Az-Zahra sepanjang hidupnya belum pernah merasakan kenyang. Karena apa? Orang-orang suci membatasi dirinya untuk bersentuhan dengan kenikmatan dunia ini yang akan menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keutamaan lain adalah bahwa Sayyidah Az-Zahra memiliki kesetiaan penuh kepada Rasulullah SAW. Tidak sesenti pun atau tidak sejengkal pun meninggalkan Rasulullah SAW. Bahkan dalam keadaan yang paling genting. Ingat, Sayyidah Az-Zahra ini perempuan, loh, ya, wanita. Dan beliau menjadi garda terdepan untuk membela Rasulullah. Ketaatan, kesetiaan. Kemudian apa lagi? Kita tahu bahwa Sayyidah Az-Zahra dalam banyak riwayat juga diceritakan selalu mendahulukan orang lain ketimbang dirinya, ya. Ini yang disebut dengan isar, ya. Isar, mendahulukan orang lain, melayani orang lain, melayani kebutuhan apa yang dibutuhkan orang lain yang dapat kita penuhi. Dalam satu riwayat dikatakan pernah satu keluarga ini, Sayyidina Ali, Fatimah Az-Zahra, Hasan dan Husain ini sedang berpuasa. Dan datang seorang pengemis atau seorang tawanan, ya, datang kepada mereka dan memohon untuk diberikan makanan. Pada waktu itu hanya ada roti keras, roti yang sudah keras. Apa kata Sayyidah Zahra?
berikan roti ini untuk pengemis ini atau tawanan ini. Dan Anda tahu, pada malam itu mereka melanjutkan puasa mereka hingga esok hari. Ini izhar, pengorbanan, kesetiaan, ketaatan, kesetiaan dan pengorbanan. Kemudian apalagi keberanian. Keberanian Sayyidah Az-Zahra ini terkenal. Kenapa? Karena sejak kecil sifat-sifat keberanian ini sudah ditonjol, sudah menonjol, sudah diperlihatkan kepada masyarakat. Tatkala orang-orang tidak ada yang berani ya mendekati Rasulullah saat orang-orang kafir meletakkan kotoran atau isi perut entah di bahu Rasulullah ketika sedang sholat di Ka'bah, Sayyidah Az-Zahra seorang diri di usia yang belia datang dan melepaskan itu semua dari pundak Rasulullah. Dan banyak lagi tindakan-tindakan Sayyidah Az-Zahra yang merupakan representasi atau perwujudan dari keberanian. Artinya lengkap apa yang dimiliki oleh Sayyidah Az-Zahra. Tapi yang paling penting adalah Sayyidah Az-Zahra ya mengumpulkan kesemua sifat ini dalam satu tampilan. Yakni apa? Yakni tampilan jamaliyah, ya, tampilan keindahan. Nah, ingat, dalam sifat-sifat Allah itu ada sifat jalaliyah dan sifat jamaliyah. Sifat jalaliyah itu maknanya apa? Maknanya adalah bahwa apa jalaliyah? Sifat-sifat Allah yang merupakan sifat keagungan, ya. Al-qahr, ya, keperkasaan. Kalau sifat jamaliyah itu adalah sifat-sifat Allah yang jamal, ya, yang indah. Nah, Sayyidah Az-Zahra ya meliputi semua sifat ini dalam perwujudan jamaliyah, keindahan. Kalau kita ingin melihat kesetiaan, ketaatan, kesetiaan, pengorbanan, keberanian dalam bentuknya yang paling indah, lihatlah pada Sayyidah Az-Zahra alaihassalam. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah SWT, yang terpenting dari memperingati hal Sayyidah Az-Zahra ini adalah kita menyadari bahwa mengenang sosok, ya, bukan hanya mengenang tentang masa lalu yang telah berlalu. Mengenang sosok artinya adalah menyerap nilai-nilainya. Kenapa penting mengenang? Ini yang paling perlu dibahas. Kenapa penting mengenang? Karena sebenarnya semua apa yang ada dalam diri kita saat ini, bahkan yang kita tampilkan sekarang ini adalah hasil dari semua kenangan. Cobalah kita melihat pada diri kita, pulang nanti, duduk sebentar, ya, pahami apa sih yang kita wujudkan, kita tampilkan dari diri kita sekarang, kalau bukan dari hasil kenangan-kenangan ini. Nah, alangkah baiknya potensi mengenang ini dalam diri kita ini kita gunakan untuk mengenang sosok-sosok ini, terutama Sayyidah Az-Zahra, ya, agar seluruh kenangan ini ketika berkumpul, ya, menguat menjadi malakah bagi kita, menjadi substansi bagi diri kita, menjadi watak bagi diri kita. Itu pentingnya mengenang, bukan hanya duduk-duduk kemudian oh ya ini syahadah, hari syahadah, oh ini hari haul. Jadi ada dimensi psikologi di sini. Ada yang jurusan BKI di sini, ya. Ada dimensi psikologi. Mungkin kaget ya, ketika kita bahas tentang kenangan. Boleh nanti di rumah duduk sebentar, duduk lihat diri kita. Benar nggak perkataan ini? Bahwa kita hasil dari semua kenangan-kenangan kita. Mengenang Sayyidah Az-Zahra adalah
mengumpulkan sifat-sifat indah tadi, mengumpulkan semua dimensi jamaliyah tadi agar juga mewujud pada diri kita. Sehingga dengan ketika sifat-sifat atau teladan-teladan Az-Zahra itu kita berusaha untuk wujudkan dalam kehidupan sehari-hari kita, maka di situ terbentuk yang namanya sinkhiyah atau afinitas atau kesenyawaan. Yang dengan begitu kita terhubung dengan Sayyidah Az-Zahra alaihissalam. Penting enggak kita terhubung dengan Sayyidah Az-Zahra? Penting. Kenapa? Karena tidak mungkin dua orang yang mencintai itu tidak terhubung. Dan bukti kamu mencintai Rasulullah, kamu harus mencintai Sayyidah Fatimah. Bukti kamu mencintai Sayyidah Fatimah, kamu harus terhubung. Kita harus terhubung dengan Sayyidah Az-Zahra alaihissalam. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Sayyidah Az-Zahra yang kita kenang malam ini tentunya melewati banyak hal dalam kehidupannya, menjadi saksi bagi sejarah Rasulullah, menjadi saksi bagi sejarah Islam, menjadi saksi bagi apa-apa yang kita ketahui sekarang, yakni sendi-sendi dari ajaran Islam. Ada baiknya, dan saya mengajak kita semua untuk kembali mempelajari sosok mulia ini, figur mulia ini, mulai dari sekarang, mulai nanti ketika kita pulang dari majelis ini, kita buka sejarah Sayyidah Az-Zahra, menyelami kehidupan beliau, berbahagia dengan kebahagiaan beliau, bersedih dengan kesedihan beliau. Kemudian dengan teladan ini kita menjalani hari-hari kita, menghadapi hari-hari kita, hidup sebagaimana hidupnya Zahra alaihissalam, dan kita mati sebagaimana wafatnya Sayyidah Zahra alaihissalam. Bagaimana Sayyidah Zahra hidup dengan nilai-nilai yang saya sebutkan tadi, dan bagaimana Sayyidah Zahra wafat dengan nilai-nilai yang saya sebutkan tadi: ketaatan, kesetiaan, pengorbanan, dan keberanian. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada malam ini memberikan dampak, ya, atau berarti bagi diri kita masing-masing. Jika ada hal-hal yang kurang, saya mohon dimaafkan. Ini adalah hikmah, ya, sehingga tidak ada ceramah lucu-lucuan. Enggak. Dalam hikmah kita hanya menyampaikan nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai yang mungkin menjadi pelajaran bagi kita. Semoga Sayyidah Az-Zahra, semoga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ahlul baitnya, ya, menyaksikan kehadiran kita pada malam ini, mengenang satu-satunya putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sosok yang menjadi inspirasi bagi seluruh mukmin di dunia ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.